Ya, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Lalu bagaimana kita menakar laju ekonomi kita di tengah masih berlangsungnya upaya melawan pandemi? Kami akan bahas dengan Mas Sita Kristalin, staf khusus Menteri Keuangan. Selamat pagi Mbak Sita, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, apa kabar? Baik, Mbak Sita, ini pertumbuhan ekonomi 8,3% yang kemarin diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani ditunjang juga dengan 10 tanda-tanda ya Indonesia sedang mengalami fase pemulihan ekonomi. Sebetulnya angka 7 sampai 8,3% ini kita menerjemahkannya bagaimana? Realistis nggak sih? Oh, sangat realistis kalau untuk kuartal berikutnya ya. Karena memang kita melihat bahwa satu itu ada base effect Mas Aldi. Jadi bahwa perekonomian terdalam itu tahun lalu memang di kuartal yang sama gitu ya. Namun juga kita tadi 10 tanda-tanda yang sudah Mas Aldi sampaikan, baik dari sisi konsumsi ya, di sisi konsumsi kita tidak hanya lihat indeks optimisme masyarakat, tapi memang aktivitasnya juga sudah meningkat, dan pembeliannya juga meningkat gitu ya. Jadi 3 aspek dari konsumsi itu kita lihat sudah meningkat. Kan bisa saja masyarakat memegang cash banyak, tapi kalau misalnya tidak mau konsumsi meskipun diberikan insentif PPNBM bisa saja tidak berhasil. Tapi buktinya penjualan mobil bisa naik di atas 200%. Kemudian yang sisi produksi juga kita lihat gitu, sisi produksi itu tidak bisa cepat loh akselerasinya. Jadi kalau sampai konsumsi listrik itu bertahan di zona hijau untuk beberapa bulan ini ya di awal tahun, itu artinya memang sisi produksi sudah mulai meningkat dengan cukup baik ya. Semen, kemudian PMI tadi yang disebutkan. Jadi dari sisi konsumsi itu 55% dari PDB sudah menunjukkan peningkatan. Sisi investasi itu kurang lebih 30% dari PDB kita itu juga sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi at least 80% sampai 85% komponen dari PDB kita itu sudah mulai bergerak. Tapi tentu ini akan sangat tergantung pada perkembangan pandemi. Jadi kita menghimbau masyarakat ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas, menggerakkan perekonomian, tapi juga tidak membuat angka penyebaran COVID kita meningkat. Oke, dan untuk kemudian mengencangkan pendapatan ataupun devisa negara ini ya di tengah juga berbagai pembatasan sosial yang mungkin juga masih dilakukan oleh negara-negara mitra dagang kita, sektor apa yang kemudian bisa dikencangkan dan menjadi perhatian khusus untuk penerimaan negara, Mbak Masita? Nah, sebetulnya secara natural ya, business as usual, pajak itu pada saat kondisi ekonomi sudah mulai naik, pastinya otomatis pajak ikut membaik karena aktivitas ekonominya naik. Kalau dibilang pengencangan, terus terang dalam 2020 sampai 2022 ini, dalam rancangan Perpu itu dikatakan bahwa kita memang akan melakukan expansionary fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi ya. Jadi memang periodenya itu masih periode ekspansi untuk mendukung konsumsi dan investasi di jangka pendek ini agar kita bisa keluar dari kondisi yang saat ini. Akan tetapi nanti konsolidasi fiskal itu yang tadi Mas Aldi sampaikan baru akan kita lakukan setelah periode 2022 ini. Jadi sekarang fokusnya masih di situ. Meskipun kalau kita melihat budget ya, budget itu kan sebenarnya ada sisi penerimaan dan ada sisi pengeluaran. Di sisi pengeluaran juga macam-macam. Ada pengeluaran yang untuk meningkatkan jangka pendek ya seperti bansos dan lain sebagainya yang masih dipertahankan tinggi. Kemudian ada juga yang mulai peningkatan jangka panjang. Kalau dilihat breakdown dari APBN itu kita lihat pengeluaran KL beda dengan tahun lalu, April ini sudah naik 87%. Dan kalau kita lihat dari sisi pengeluaran modal itu ya juga sudah meningkat dibandingkan tahun lalu, sekarang sudah 123% year on year peningkatannya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada shifting dari fokus ya. Kalau tahun kemarin fokusnya memang menjaga pandemi, kemudian bansos, kemudian yang UMKM. Kalau tahun ini sudah mulai shifting sedikit ke arah yang agak lebih long term. Memang kalau long term ini kayak infrastruktur gitu ya, kita keluarkan uangnya sekarang, tapi kan dampaknya terhadap angka pertumbuhan baru muncul beberapa tahun setelah proyek berjalan dan lain sebagainya. Tapi karena kita masih melakukan reformasi struktural, kita juga nggak bisa sama sekali melihat atau meninggalkan tujuan jangka panjang ini. Makanya kita sebenarnya ini walking a thin line ya, balancing antara short term, long term, kemudian antara gas dan rem itu memang
sangat delicate dan sangat dijaga dengan hati-hati di Kementerian Keuangan. Oke, Mbak Masita, ini terkait dengan konsumsi sendiri, tadi Mbak Masita juga sempat menyebutkan bahwa memang saat ini yang menjadi penopang konsumsi rumah tangga kita adalah bansos, kemudian juga subsidi, relaksasi yang juga diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan konsumtif masyarakat. Sampai kapan sebetulnya anggaran kita ini bisa sanggup untuk mensupport kegiatan konsumsi rumah tangga ini melalui berbagai subsidi, bantuan sosial tersebut? Nah, kalau dalam target ya, memang kan kita punya fiskal disiplin yang maksimal 3% itu ya Mas Aldi. Nah, itu kan kita buat untuk dia bisa fleksibel selama 3 tahun. Karena memang APBN itu sama dengan personal finance ya, atau corporate finance, ada batasnya untuk melakukan ekspansi. Jadi, ekspansi 3 tahun ini harus diikuti dengan pengurangan ekspansi, yaitu artinya bukannya kontraksi juga, tapi dalam batas defisit yang 3%. Nah, sampai kapan tentu ini pertanyaan yang sebenarnya implikasinya luas ya. Karena begini, revenue negara itu tidak hanya tergantung kepada performance dari misalnya Dirjen Pajak, tapi sebetulnya 80-90% itu lebih pada karena aktivitas ekonominya naik atau tidak. Nah, sekarang saya ingin fokus di aktivitas ekonominya ya. Kalau melihat ekonomi Indonesia tahun ini, pemerintah dan juga tadi seperti disampaikan kita dengar Pak Peri dari Bank Indonesia, optimis bahwa tahun ini tuh aktivitas ekonomi kita akan mulai berkembang. Pertanyaannya itu adalah, sebenarnya kita bisa naik tumbuh di atas potensial kita nggak pada akhirnya? Itu pertanyaannya kan. Karena selama sebelum pandemi kita tumbuh di 5%, itu potensial. Tapi sebetulnya kalau kita mau jadi negara maju, kita perlu tumbuh di atasnya. Jadi kita tuh memang bekerja dalam objektif yang banyak banget ya. Kita lagi menuju mau menjadi negara maju, artinya kita memang mau maintain pertumbuhan ekonomi itu terus di 7%. Kemudian tapi kita juga harus mengalokasikan funding untuk tahun ini. Nah, kesanggupan membayar itu tergantung oleh tadi, kalau kondisi ekonomi baik, revenue negara baik, maka kita sanggup membayar. Dan memang sudah tugasnya APBN ya untuk menstimulasi perekonomian sebagai kebijakan counter cyclical. Jadi pas perekonomian turun kita memang harus ekspansi, pas perekonomian lagi di atas business cycle-nya, itu memang kebijakan fiskal harusnya sudah tidak expansionary lagi. Oke, ini terkait dengan kegiatan counter cyclical dari APBN sendiri, belanja negara juga cukup naik signifikan. Tadi berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan, bagaimana Kementerian Keuangan menakar efektivitas dari belanja pemerintah yang meningkat ini dan juga efisiensinya? Nah, masalah belanja, tadi saya singgung sedikit ya. Kalau kita melihat seberapa efektif sih belanja negara dalam mendukung pemulihan ekonomi ya, itu kita sebenarnya pertanyaannya sangat luas karena pemulihan ekonomi ini yang tadi saya sampaikan ada yang short term, jadi seperti bansos itu dampaknya langsung terhadap konsumsi masyarakat, dampaknya langsung terhadap PDB kuartal tahun berjalan gitu ya. Tapi pemerintah tidak mungkin mengeluarkan semua resource untuk melakukan stimulasi jangka pendek. Jadi pemerintah harus membagi perhatiannya, misalnya kita harus tetap ada expanding untuk meningkatkan digital, karena sekarang dunia mulai bergerak digital. Infrastruktur juga tetap kita lanjutkan dan pemerintah berusaha pandemi ini tidak menyebabkan ada proyek mangkrak, itu sekarang sedang diusahakan. Karena hal-hal ini tidak secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi tahun berjalan secara maksimal, dia tetap ada lah ya, karena ada efek employment, pembelian barang gitu, ada efeknya. Tapi full efek dari infrastruktur misalnya, atau pembangunan human capital misalnya, kita keluarkan budgetnya sekarang, dampaknya itu ke 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mengubah trajektori pertumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu trajektorinya berubah, revenue negara itu trajektorinya juga berubah. Dan kalau revenue itu berubah trajektorinya, kita juga bisa spending lebih besar untuk terus meningkatkan. Jadi ini kita mau menciptakan circle yang positif gitu ya. Jadi saling mendukung. Nah, ini kuncinya memang di pemulihan di tahun ini. Dan memang salah satu kunci itu yang saya terus menghimbau, tidak bosan-bosan saya sampaikan, masyarakat menjaga protokol kesehatan karena pemerintah berusaha melakukan porsinya pemerintah semaksimal mungkin. Tapi memang kita sebagai warga negara juga harus berkontribusi ya. Selain konsumsi, kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Oke, ini menarik ya kalau kita bahas soal bagaimana strategi anggaran kita untuk menakar pandemi ini. Kalau kita ketahui 2020 kemarin, Kementerian Keuangan banyak melakukan realokasi, refocusing anggaran gitu. Untuk tahun 2021 ini untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi kuartal 2 sampai 8,3%, kira-kira tinggal 1 bulan lagi menuju akhir dari kuartal 2 2021 ini, apa yang akan dilakukan strategi realokasi atau refocusing anggaran kali ini, Mbak Masita?
Nah, sebenarnya kan karena sudah jalan 2 bulan, sebetulnya yang kita lakukan sudah ada gitu ya. Makanya kita sudah ada data sampai April misalnya untuk hasil-hasil perekonomian. Kita bisa lihat bahwa masih naik gitu ya. Tapi dari April Mei kita sudah lihat bahwa pengeluaran untuk PEN tadi udah meningkat, pemulihan ekonomi nasional. Kemudian tadi saya sampaikan belanja modal, bansos levelnya tetap sama, naik sedikit ya, walaupun tidak sampai 100% dibandingin tahun kemarin yang sudah high base effect gitu ya. Kemudian kita juga lihat bahwa pengeluaran modal naik tadi saya sampaikan di atas 100% year on year. Jadi di April dan Mei ini sudah terjadi pengeluaran atau stimulus yang dari APBN. Jadi April sudah kita teruskan, ya kita lihat angkanya positif, dan angka April sudah keluar, dia terefleksikan dalam beberapa variabel ekonomi gitu. Jadi menunjukkan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah langsung ada dampaknya ke data April. Kalau data Mei kita tunggu bulan depan ya Mas Aldi, tapi mudah-mudahan karena trajektori pengeluaran pemerintahnya dan juga aktivitas ekonominya, mudah-mudahan di Mei ini kalau kami lihat so far masih sama arahnya dengan April. Kita harapkan sih hasil dari data Mei mudah-mudahan sama-sama optimisnya. Kalau data Mei keluar optimis, jadi April dan Mei sudah solid gitu ya. Tinggal 1 bulan Juni lagi dengan tren yang sama, tentu kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi di 7% itu sangat mungkin untuk dicapai. Amin, semoga tercapai ya. Selama ini berjalan, bagaimana kegiatan untuk meningkatkan perekonomian, produktivitas ekonomi kita juga melawan COVID-19, vaksinasi juga terus dilakukan sampai sekarang. Apalagi kemarin kita baru menerima impor 8 juta vaksin dalam bentuk blok dari Sinovac. Ini pastinya juga menjadi sentimen positif juga. Untuk sementara terima kasih Mbak Masita Kristalin, staf khusus Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Terima kasih.